Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat pionir dimanapun berada, kita sama menunggu kapan informasi Open Mainnet dan berapa sebenarnya harga GCV, Global Consensus Value. Jadi berapa harga yang ditetapkan atas kesepakatan kita. Sudah jelas ya teman-teman dimanapun berada, seantero dunia yang namanya pionir masih mengharapkan harga itu adalah 314.159. Kalau Kortim menyatakan Open Mainnet bisa terjadi kapan saja. Yang penting semuanya sudah siap, maka Open Mainnet akan segera diluncurkan. Baiklah teman, sahabat kita dimanapun berada, marilah kita mendengarkan pesan-pesan teman pionir yang saat ini sedang berjuang. Bagaimana caranya agar segera Open Mainnet dan mempertahankan harga GCV yang mewakili Indonesia pada pertemuan-pertemuan dengan Kortim. Mari kita saksikan, mari kita dengarkan secara bersama-sama apa kata beliau. Itu benar-benar lebih tidak terkendala lagi untuk memigrasikan koin ke dompet kita. Tidak ada hambatan lagi untuk pengembangan ekosistem, untuk platform-platform yang bergabung ke ekosistem Network. Tidak ada hambatan lagi. Karena apa? Harga sudah ditetapkan sesuai GCV 314.159. Sampai detik ini pun saya rasa sudah begitu banyak platform-platform itu yang mengantri untuk memasuki ekosistem Network, baik dari platform ataupun investor-investor besar. Mereka hanya menunggu harga diketok palu, memastikan harga itu GCV 314.159, barulah nanti platform-platform akan berbondong-bondong, ekosistem itu akan dipenuhi oleh platform dan investor-investor besar untuk melayani keinginan kita bersama untuk melakukan proses transaksi jual beli, melayani pionir-pionir yang selama ini telah berjuang menciptakan nilai P 314.159. Jadi untuk menentukan nilai Network sekarang ini adalah di tangan pionir. Makanya saya selalu menegaskan, jika masih ada bapak-bapak, bunda-bunda yang bertanya, jadi bapak-bapak, bunda-bunda, kenapa saya tegaskan Kortim itu telah menyerahkan kunci Open Mainnet ke tangan pionir. Mereka dengan tegas itu memberikan kunci Open Mainnet itu ke kita. Ibaratnya mereka itu menyerahkan kunci ini, silahkan kalian tentukan Open Mainnet. Tugas kami sudah selesai, kami membangun infrastruktur, kami terus mengembangkan teknologi terbaru, kami bekerja sama dengan platform-platform terpilih, kami menyiapkan regulasi. Itu semua adalah tugas kami, seperti itu yang Kortim katakan. Kami minta tolong kepada pionir, kalian itu bukannya suruhan, bukannya bawahan kami, tetapi pionir itu adalah mitra, sejajar kedudukannya. Mereka butuh kita butuh Kortim. Nah, artinya apa? Kortim minta tolong kepada kita, tolong tugas kalian para pionir itu satu, tetapkan harga terpadu, harga yang seragam. Dan alhamdulillahnya, apa yang diinginkan Kortim itu dari bulan Januari sampai closing 31 Mei kemarin, data GCV itu menang telak di blockchain kita. Di bulan Januari 2024 itu, GCV kita berada di angka 62,7%. Di bulan Februari itu, angka GCV kita 67,3%. Di bulan Maret, GCV kita itu 74,75%. Di bulan April,
itu GCV kita menang telak 79,45%. Dan di closing Mei kemarin, 31 Mei 2024, data GCV kita itu di angka 86,18%. Sesuai target yang ditetapkan oleh Duta Global kita Miss Dorisin, kita harus menguasai data di blockchain itu GCV 60-80%. 60% sampai 80%. Alhamdulillah, dari Januari sampai Mei kemarin, 31 Mei, kita sudah di atas target yang ditetapkan minimal 60%. Data totalnya rata-rata dari Januari sampai Mei kemarin, itu GCV kita total rata-ratanya 5 bulan itu di angka 81,76%. Sudah di atas target malahan 80%. Totalnya 81,86%, Bapak-bapak, Bunda-bunda. Closing 5 bulan itu dirata-ratakan, 5 bulan itu GCV kita itu menang 81,86%. Jadi secara target GCV yang diamanahkan oleh Core Team untuk membentuk harga terpadu, kita sudah menang telak melawan pasar gelap. Artinya apa? Kita tidak bisa sempurna untuk memenangkan blockchain 100%. Karena apa? Di segala macam bisnis, di segala macam sektor bisnis, sektor perdagangan, yang namanya pasar gelap itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diberantas. Hanya bisa kita kurangi, tidak bisa diberantas. Nah, makanya dibebankan target GCV kita itu 60-80%, dan alhamdulillah sudah bisa kita capai. Nah, ketika Core Team menyerahkan kunci open mainnet ke kita, mereka menyuruh kita untuk membuka mainnet itu kapan, dan kita bisa menjalankan amanah dari Core Team. Kita bisa membentuk harga terpadu di blockchain 80%. Artinya apa? Berarti kita berhak menentukan tanggal open mainnet kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan data GCV di blockchain yang menang telak sesuai permintaan Core Team, bahwa pionerlah yang membentuk harga. Nah, itu kemenangan kita di sisi GCV di blockchain. Ya, yang kedua, apa hubungannya antara petisi duta-duta GCV dengan konferensi global GCV? Sebanyak 4 konferensi yang dimulai tanggal 5 Mei dan nanti diakhiri konferensi keempat itu 16 Juni 2024. Nah, di sini sedikit saya jelaskan secara detail. Guna konferensi 4 kali itu adalah untuk mengumpulkan petisi suara, Bapak-bapak, Bunda-bunda, petisi suara dari 100 negara lebih pendukung GCV yang disampaikan melalui duta, wakil, atau ambasador masing-masing negara. Nah, jadi sebagai perwakilan itu ditunjuklah duta-duta atau ambasador untuk membacakan pidato berupa pidato lisan, pidato suara. Tujuannya untuk melengkapi dokumen Core Team agar SEC atau Securities and Exchange Commission, Komisi Sekuritas Exchange dan Bursa Amerika itu benar-benar mengetahui bahwa bukan Core Team yang memandu harga, bahwa harga itu dibentuk oleh pioner, karena Core Team harus patuh kepada ketentuan SEC Amerika yang melarang Core Team itu memandu harga. Nah, itulah gunanya kita membuat pidato dari 100 negara lebih, karena untuk melakukan satu konferensi itu waktunya sangat panjang.
dibagilah menjadi 4 konferensi. Alhamdulillah minggu kemarin tanggal 2 Juni itu konferensi ketiga, dan alhamdulillah saya mewakili bapak-bapak bunda di semua pionir Indonesia. Alhamdulillah saya diberi kelancaran untuk menyampaikan pidato mewakili Indonesia untuk mengajukan Open Mainnet Global itu 28 Juni 2024 seharga GCV. Jadi nanti Kortim itu akan mengumpulkan data petisi suara dari masing-masing perwakilan negara duta GCV. Yang kedua, petisi tulisan yang telah disampaikan dari bulan April. Dari Miss Doris Yen juga sudah menyampaikan petisi tertulis, dan duta-duta global lain juga sudah menyampaikan petisi tertulis. Dari mulai 7 April sampai petisi kedua itu tanggal 1 Juni kemarin. Jadi duta-duta global itu sudah menyampaikan 2 petisi dari April, 7 April pertama kali sampai yang kedua 1 Juni hari Sabtu kemarin, petisi kedua. Itu adalah petisi tertulis. Pidato itu adalah bukti suara. Jadi 3 syarat yang dibutuhkan mutlak oleh Kortim itu untuk menyerahkan dokumen ke SEC Amerika. 1, bukti petisi suara melalui pidato perwakilan dari masing-masing negara. Yang kedua, petisi berupa tulisan. Di situ tercantum juga permintaan Open Mainnet Global itu 28 Juni 2024 seharga GCV. Dan yang paling penting, poin nomor 3, kita minta Open Mainnet 28 Juni, kita minta harga GCV 314159, dan kenyataannya pun seperti itu. Kita memang menang telak data GCV kita di blockchain 314159. Nah, ketika 3 syarat ini sudah dipenuhi, berarti kita sudah menjalankan kewajiban. Setelah kewajiban kita jalankan, langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Tentu kita akan meminta hak. Hak kita apa? Kita minta Open Mainnet itu di 28 Juni 2024. Seperti itu. Jadi, kepada bapak-bapak, bunda-bunda semua, saya mohon, jangan lagi ada yang bertanya, tanggal 28 Juni 2024 itu jadi nggak ya Open Mainnet? Itu adalah hal yang salah menurut saya. Karena apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, Kortim telah menyerahkan kunci Open Mainnet ke pionir. Jadi kita rubah, mohon kepada bapak-bapak, bunda-bunda untuk merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya. Jangan lagi bertanya, Open Mainnet jadi nggak ya 28 Juni? Kita rubah mindset kita. Yang kita ucapkan seperti ini, ayo kita Open Mainnet 28 Juni. Ayo kita Open Mainnet 28 Juni. Dengan cara di waktu tersisa ini sampai 28 Juni perbanyaklah transaksi barter P2P di blockchain sesuai GCV, agar ketika Kortim nanti ketok palu mengumumkan kemenangan GCV kita, data GCV kita itu benar-benar menang mutlak sebanyak mungkin. Kenapa saya menjelaskan ini? Itu ada hubungannya dengan pemberitahuan di beranda Pi Network yang terbaru, bahwa pencapaian kita sekarang adalah 11,1 juta akun KYC, 5,58 juta dompet migrasi. Nah, itu ada hubungannya. Tetapi di dalam kalimat itu kalau diartikan apa? Tetapi tingkat pertumbuhannya itu tidak linear. Mungkin kalau bapak-bapak, bunda-bunda sudah baca pengumuman Kortim di beranda aplikasi Pi Network kita, ada tertulis itu kalau diterjemahkan. Tingkatnya pertumbuhannya itu tidak linear. Artinya apa? Karena Kortim pernah mengumumkan bahwa syarat Open Mainnet itu ada 3. Harus 15 juta KYC, harus 10 juta dompet migrasi, dan harus 100 aplikasi yang siap tampil di mainnet terbuka, di Open Mainnet. Tetapi
pada pelaksanaannya aplikasi belum sampai 100, dompet migrasi belum sampai 10 juta, dan KYC belum sampai 15 juta. Yang menjadi PR bagi mereka, GCV kita sudah matang, sementara 3 faktor tadi belum sampai. Artinya, core team akan memilih pioner. Artinya, kebijakan bisa dirubah melihat situasi yang berkembang. Jadi bapak-bapak, bunda-bunda, saya tegaskan di sini, saya juga mengutip sedikit artikel dari Miss Doris, jangan kita terpaku kepada 11,1 juta dompet yang KYC, 5,58 juta dompet migrasi. Kita fokus aja kepada blockchain kita. Sebanyak-banyaknya kita cetak data GCV di blockchain sampai tanggal 28 Juni 2024. Itu cuma permintaan core team dari pengumuman di beranda Network 3 atau 4 hari yang lalu, saya lupa. Itu artinya pengumuman mereka itu. Kemajuannya itu tidak bersifat linear. Itu terjemahan kata-kata inti, itu adalah kode keras. Itu adalah kode sangat keras dari core team. Kemajuannya tidak bersifat linear, artinya tidak berpatok jumlah KYC, tidak berpatok dompet migrasi, dan tidak berpatok 100 aplikasi siap tampil, tetapi mutlak kemenangan GCV kita. Nah, nanti setelah open mainnet bisa dilanjutkan proses KYC, dilanjutkan migrasi dompet menuju 10 juta, dan dilanjutkan pengembangan aplikasi platform menuju 100 aplikasi. Nah, jadi core team itu intinya minta di sisa waktu 24 hari ini sampai tanggal 28 Juni nanti, kita diminta fokus perbanyak data transaksi GCV di blockchain. Itu udah kode keras, bapak-bapak, bunda-bunda, di aplikasi pemberitahuan di beranda Network kita. Itu maksudnya penegasan core team, kode kerasnya. Karena apa? Mereka tidak boleh memandu harga, tetapi memberi isyarat lewat sebuah kode keras. Tidak peduli mereka dengan KYC, tidak peduli dengan dompet, tidak peduli dengan aplikasi harus 100. Mantapkan GCV, kita open mainnet. Setelah open mainnet, KYC bisa disesuaikan, migrasi dilanjutkan, pengembangan ekosistem terus berlanjut. Intinya seperti itu, bapak-bapak, bunda-bunda. Pesan isyarat kode keras dari core team sesuai yang tertuang di beranda. Jadi jangan hiraukan lagi info-info beredar di media-media sosial, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Saya mohon mulai sejak kita di obrolan malam ini, abaikan. Karena core team akan melakukan pengumuman resmi di aplikasi Network kita, di beranda. Itu sudah kode keras, tanggal 2 Januari kalau nggak salah kemarin itu. Bahwa kita itu disuruh hanya mencetak data blockchain GCV sebanyak-banyaknya. Itu intinya obrolan saya malam ini. Baik teman, sahabat, sudah kita saksikan bersama-sama, sudah kita dengarkan obrolan penyampaian teman kita tentang perkembangan Network saat ini. Mari sama-sama kita ikutin terus, kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Kita berharap mendapat sebuah informasi yang akurat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.